Ya, coba kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih dalam renungan Bina Iman GKI Kelasi Solo. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena saya baru mengupload video renungan pada sore hari ini karena saya salah melihat jadwal tugas untuk membawa renungan di Bina Iman. Mari sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa setiap bentuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga bersyukur untuk waktu sehingga pada kali ini kembali kami mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Bukakan hati dan pikiran kami ketika kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga apa yang disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, saudara-saudara terkasih, bacaan hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42, 44 dan 46. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, 44 dan 46 akan saya bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan ayat 46, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Demikianlah firman Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan menghayati atau melihat kembali bagaimana kehidupan jemaat mula-mula atau gereja paguyuban awal yang ada dalam teks Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Seperti yang kita lihat bahwa pada zaman dahulu gereja itu hadir dalam rumah ke rumah, maka bisa kita sebut sebagai gereja rumah atau ecclesia domestika. Kalau kita melihat hal tersebut, rasanya secara organisatoris jemaat mula-mula masih lemah dalam bergereja karena mereka tidak mempunyai ruang yang bebas, ruang gerak yang lebih luas, dan bisa dikatakan mereka masih dalam penjajahan di bawah kekuasaan bangsa Roma, sehingga mereka tidak bebas untuk bergerak dalam bergereja. Meskipun demikian, rasanya banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita tiru dan bisa kita terapkan dalam komunitas gereja kita pada saat ini. Yang pertama adalah yang terlihat dalam ayat 42, ketika mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, memecahkan roti itu merupakan sebuah tanda dari sakramen, sama halnya dengan perjamuan kudus, ketika mereka mengingat kembali bagaimana karya Allah hadir dalam diri mereka dari dulu hingga sekarang dan pada masa depan, ketika mereka masih dalam perbudakan di bangsa Mesir atau Babel dan sebagainya, lalu ketika saat ini bebas dari statusnya budak menjadi orang yang merdeka. Pemecahan roti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula merupakan mengingat kembali karya Allah dalam diri para murid dan para rasul pengikut Kristus pada waktu itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang bisa kita lihat dalam ayat 44 dan 46. Ayat 44, semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Sehingga mereka sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Nah, saudara-saudara, mungkin kalau kita melihat
dalam ayat yang ke-44 ini kita akan mengatakan, wah berarti jemaat mula-mula itu komunis dong, karena segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Nah, saudara-saudara, komunis dalam tanda kutip yang ada dalam jemaat mula-mula itu tidak sama dengan komunis ala Uni Soviet, yang dimana ada partai komunis yang menguasai orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang-orang sekitarnya memberikan lalu dibagikan sama rata, tetapi ada yang menguasai. Nah, dalam jemaat mula-mula tidak ada yang menguasai orang-orang yang ada di sekitarnya. Para rasul tidak mencari cuan dalam tanda kutip atau mencari maksud tertentu dari milik orang lain yang sudah diberikan kepada para rasul, tapi para rasul mengolahnya dan membagikan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan masing-masing orang, atau mungkin kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan apa yang mereka lakukan pada waktu itu adalah dengan tulus hati dan dengan gembira untuk berbagi. Nah, saudara-saudara, setidaknya dua hal tersebut yang bisa kita hayati, bahwa dalam bergereja mereka hadir untuk terus mengingat karya kasih Allah yang sudah diberikan kepada mereka pada waktu itu. Bahkan ketika kita bergereja, kita pun juga seperti itu. Kita datang dan hadir untuk kembali mengingat bagaimana berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita tiap hari. Lalu yang kedua adalah setidaknya kita bisa bersatu hati dalam sebuah komunitas gereja sebagai jemaat untuk bersama-sama memimpin, untuk bersama-sama menggerakkan, untuk bersama-sama mengolah apa yang ada di dalam gereja, dalam pelayanan dan dalam bidang-bidang yang lainnya, sesuai dengan apa yang kita punya, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Nah, tapi saudara-saudara, celakanya dalam kehidupan bergereja setidaknya ada dua kelompok ekstrim yang bisa atau mungkin kita temukan, entah itu secara sadar ataupun tidak sadar. Kelompok ekstrim pertama adalah kelompok ekstrim yang acuh tak acuh atau bodoh amatan dengan apa yang ada di gereja. Nanti aja deh pelayanannya, saya masih belum bisa. Minggu ini libur dulu deh, gantian dengan yang lainnya, atau serahin aja deh sama orang lain. Saya minggu ini mau libur dulu ke gereja. Ternyata minggu ini libur, minggu depan libur, sebulan ternyata sudah liburnya. Terus-terusan libur hari Minggu, gak pernah ke gereja. Atau mungkin mereka yang datang hanya ketika Paskah atau Natal, acara-acara kegiatan besar atau perayaan-perayaan yang lebih besar. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang ekstrim yang kedua adalah kebalikannya, tapi agak keluar jalur. Mereka yang sangat menggebu-gebu dalam pelayanan, mereka yang sangat memberikan semuanya untuk melayani, tapi ternyata memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam pelayanan tersebut. Ternyata ada udang di balik batu ketika mereka melakukan pelayanan. Entah itu untuk memberikan makan kepada ego diri mereka sendiri, atau untuk tujuan-tujuan kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok yang dianggap elit, atau untuk kelompok-kelompok yang ada di kalangan bawah yang tersisih, atau kelompok-kelompok yang lainnya. Dan pada akhirnya keterarahan hati untuk melayani bukan untuk kepentingan bersama jemaat, kepentingan umum, terlebih untuk Allah, tapi hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, setidaknya kita tidak berada di dua kelompok tersebut. Ekstrim yang terlalu acuh tak acuh, bodo amat. Yang kedua, ekstrim yang menggebu-gebu dalam pelayanan, tapi ternyata punya maksud dan tujuan tertentu untuk membangun dirinya sendiri atau untuk membangun kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, saudara-saudara,
kita bisa belajar dari jemaat mula-mula bagaimana mereka solid dan memiliki hati yang teguh bersama-sama tanpa memiliki kepentingan tertentu dan tanpa rasa acuh tak acuh. Makanya saya rasa yang perlu kita punya dalam setiap gereja itu adalah rasa saling memiliki atau sense of belongings dalam tiap gereja untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan umum. Nah, kalau kita sudah ada dalam fase yang seperti ini, kita hadir dalam bergereja, hadir untuk kepentingan umum dan bersama, saya rasa kita tidak berat untuk berjalan bersama sebagai sebuah komunitas gereja, karena kita saling bahu-membahu satu sama lain. Makanya saya rasa visi misi yang ada dalam tiap gereja itu penting untuk kita miliki dan penting untuk kita terapkan juga kita hayati dalam kehidupan bergereja. Visi misi tidak selalu tentang kalimat-kalimat yang cantik, tentang kalimat-kalimat yang wah, kalimat-kalimat yang keren, tapi setidaknya visi misi dalam setiap gereja itu hadir dengan sederhana dan relevan dengan konteks gereja yang ada kita tempati saat ini, sehingga bisa berguna bagi gereja, bagi masyarakat, dan bagi dunia. Selamat untuk terus menghayati kehidupan jemaat mula-mula yang selalu teguh, yang selalu solid, dan selalu memberikan secara tulus sepenuhnya tenaga, pikiran, dan waktu dalam komunitas bergereja. Amin.